tiba-tiba otomatis sakit hati karena udah punya ekspektasi gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya menghilang tiba-tiba sudah jelas itu memutuskan tali silaturahmi. Namun yang pengen saya tanyakan dalam sudut pandang Islam, batasan-batasan dalam memberikan perhatian ke seseorang itu bukan hanya pasangan gitu ya. Itu dalam keluarga, dalam pertemanan tuh bagaimana sih? Mohon penjelasannya guru. Silakan dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Mikdad dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi istilah memutuskan silaturahim ini masih sering rancu di antara kita. Betul. Memutuskan silaturahim itu khusus yang ada hubungan rahimnya. Jadi kalau nggak ada hubungan rahim itu namanya memutuskan ukhuwah Islamiyah saja. Ya, yang berbahaya itu kalau orang memutuskan silaturahim, sama sepupu nggak kenal, sama tante nggak kenal, sama sepupunya ibu nggak kenal, sepupunya bapak nggak kenal, itu namanya memutuskan silaturahim. Mudik nggak mau pulang, nggak mau silaturahim ke rumah nenek, nggak mau silaturahim ke rumah paman, nah itu memutuskan silaturahim. Tapi kalau reunian bukan silaturahim namanya itu. Reuni ketemu mantan, aduh bahaya itu. Waduh. Bukan ghosting lagi namanya itu, penuh dengan ghost di sana. Aman aku kan gak Itu perlu dicatat tuh sama jamaah. Kadang masih banyak yang nggak tahu, Ustadz, betul banget tuh. Yang bermasalah itu yang punya mantan ya. Nah, itu itu dia. Masya Allah. Jadi ternyata apa yang terjadi ketika dikatakan bagaimana batasan memberi perhatian terhadap orang lain. Betul. Sahabat Nabi SAW, para sahabat ini, mereka mengaku dia yang paling dicintai sama Nabi. Saking bagusnya perhatiannya Nabi sama orang. Jadi ditanya, siapa sahabat yang paling dicintai Nabi? Ya saya lah. Kata yang lain, kayaknya saya deh. Kayaknya saya deh. Jadi mereka semua merasa bahwa mereka yang paling dicinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking perhatiannya Rasulullah SAW kepada masing-masing sahabat, saking adilnya Rasulullah SAW. Begitupun para istri Rasulullah, mereka merasa saya yang paling dicintai sama Nabi. Yang satu merasa saya kok yang paling dicintai. Kenapa? Karena perhatiannya, sifatnya, sikapnya kepada orang lain Rasulullah begitu sempurna. Nah, yang salah kadangkala ketika kita mengartikan perhatian orang lain. Makanya di dalam sholat kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Maksudnya apa? Kalau kita lagi ditolongin orang, jangan berharap mau ditolongin terus. Karena yang mau nolongin terus itu hanya Tuhan. Kalau manusia itu ada batas, ambang batas kemampuannya. Jadi kalau kita berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja, patah hati yang direncanakan. Nah, begitu kata guru-guru kita. Maka subhanallah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan lawan jenis, memberi perhatian kepada lawan jenis? Ada sahabiah, kalau sahabiah itu adalah sahabat perempuan, datang ke rumah Nabi SAW bertanya, Nabi jawab, ya, Nabi jawab. Kemudian ada juga sahabat perempuan yang bertemu dengan Nabi di jalanan. Nabi pun jawab. Yang jelas tidak berkhalwat, berdua-duaan, tidak bersepi-sepi. Ya, tidak ada orang yang melihatnya. Maka ketika berinteraksi, sekedar menjawab pertanyaan, berkomunikasi, berteman pun dengan lawan jenis, itu tidak mengapa. Artinya, ketika kita memberikan solusi atau berkomunikasi, sekedar berkomunikasi di tempat yang semua orang bisa melihatnya. Misal di restoran atau di jalan, mereka orang bisa melihatnya. Tidak berdua-duaan dan tidak bersepi-sepi, maka itu diperbolehkan. Namun jangan sampai sudah masuk ke ranah menggoda, masuk ke ranah mendayu-dayu. Udah aurat tuh suaranya wanita tuh. Ya. Waduh, itu apa kabar? Ya Allah. Aduh, ya Allah udah lama banget gak ketemu, kangen banget rasanya lah. Ngapain ngomong kangen ke suami orang gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Jangan praktekkan begitu deh. Geli. Dia nonton tuh, mirip seseorang gitu.